Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi hari ini meresmikan jembatan Lengkung Kalimalang yang baru sebagai bagian dari penataan kawasan strategis, kawasan wisata air yang ada di sepanjang aliran Kalimalang yang akan mengintegrasikan fungsi transportasi, pariwisata, dan pelestarian lingkungan. Dan peresmian ini menjadi tonggak awal untuk pengembangan kawasan Kalimalang yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi, ya, sosial dan juga lingkungan bagi masyarakat. Nah, jembatan ini sempat ada kekhawatiran bahwasannya secara beban ya tidak dapat menahan truk-truk besar melintasinya. Ternyata sudah diuji coba dan uji coba beban tersebut lulus. Dengan begitu, maka baik uji coba ketinggian ataupun ground clearance permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu tidak ada masalah ya untuk truk-truk yang kita bisa lihat di sini, dan juga untuk beban yang ditopang oleh jembatan sehingga dapat dilewati oleh kendaraan berat. Kemudian yang kita bisa lihat lagi adalah kargo-kargo kuliner yang berada di bawah kolong tol Becakayu. Tadi mulai ada pengembangan dan juga pembenahan dari kargo-kargo kuliner tersebut. Ya, ada bagian atasnya yang dimanfaatkan untuk tempat nongkrong ya, mulai ada anak tangga, kemudian juga mungkin akan ditempatkan furniture atau kursi-kursi. Satu lagi yang harus menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bekasi adalah kualitas dari aspal Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sudah dinaikkan levelnya ataupun ditinggikan agar dapat tersambung dengan baik ke jembatan Lengkung Kalimalang. Di sini aspalnya sudah mulai banyak yang rusak dan juga terbongkar. Baik, sebelumnya ini adalah pemandangan ataupun pantauan dari udara untuk jembatan Lengkung pertama di kawasan wisata air Kalimalang, tepatnya di ujung dari Mall Metropolitan akses menuju ke arah Grand Metropolitan Mall. Pekerjaan dari jembatan ini tidak membutuhkan waktu lama ya, kurang lebih 3-4 bulan sudah selesai. Kemudian juga sudah dibuka untuk umum. Pada hari ini juga sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota Bekasi, yaitu Pak Tri Adianto ya. Sehingga tentunya dapat dipergunakan oleh masyarakat ya dan bermanfaat. Kemudian untuk jembatan-jembatan yang ada di sepanjang dari aliran Kalimalang, mulai dari arah Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang, nanti ada 13 jembatan yang akan dibongkar dan diganti dengan 5 jembatan yang cukup besar seperti jembatan Lengkung ini, dan ini merupakan jembatan pertama. Jembatan keduanya akan dibangun di sana di dekat jembatan yang menghubungkan Rumah Sakit Primaya ke Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan. Yang belum kita lihat di sini adalah dermaga. Nah, untuk besi-besinya sebenarnya mungkin itu adalah besi-besi yang dipakai untuk persiapan rangka-rangka dermaga. Ya, namun belum ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan, terutama ke arah pinggir dari Kali Ciliwung. Kita nantikan saja progresnya. Kawasan wisata air Kalimalang ini merupakan ide dan juga mimpi-mimpi dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ya untuk memajukan Kota Bekasi, karena Kalimalang sendiri berpotensi untuk menjadi tempat wisata, dan ini yang sedang dikerjakan agar Kalimalang bisa berubah menjadi kawasan wisata air. Nah, panjangnya kurang lebih 4-4,5 km dari Mall Metropolitan ini sampai ke Grand Kota Bintang. Nanti akan ada perahu-perahu wisata air yang dapat dinaiki ya oleh para pengunjung, dan juga ada restoran-restoran apungnya. Termasuk yang di bagian bawah kolong tol Becakayu itu ada kawasan-kawasan komersial yang menggunakan box-box kontainer ataupun namanya kargo kuliner, dapat disewa ya untuk para pedagang. Jadi semuanya seragam di area tersebut. Lalu apakah langkah berikutnya? Ternyata setelah jembatan ini dioperasikan, maka akan dilakukan pembongkaran 2 jembatan lama. Sepertinya yang di depan sana satu, dan yang satu lagi belum kita ketahui. Nah, untuk jembatan yang kedua, seperti informasi tadi, di dekat depan Rumah Sakit Primaya ya, sebagai penghubung Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi utara dan juga sisi selatan. Nah, aspal yang baru ini juga semakin parah ya kondisinya jika ditambah dengan genangan air, jadi mudah sekali terkelupas. Mudah-mudahan dapat diganti dengan yang lebih baik sehingga kuat dan kokoh pada saat dilewati oleh kendaraan-kendaraan.
Untuk akses ke rumah warga, ya itu sudah ditutup dengan dinding yang lebih kokoh lagi menggunakan beton-beton. Tadinya ada pagar BRC saja ataupun batang-batang besi yang cukup tipis. Hanya saja yang kita lihat trotoarnya agak kecil di sini, kemudian di arah pinggir kali juga mungkin perlu direvitalisasi sekalian sehingga akses masyarakat dari arah Mall Metropolitan ke sini dapat melewati trotoar di pinggir kali itu akan semakin baik dan bagus. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi ya itu adalah 30 miliar ya untuk penataan pedestrian yang ada di kawasan Kalimalang ataupun trotoarnya. Nah, mungkin ini mudah-mudahan dapat kita lihat realisasinya. Ditambah untuk realisasi kawasan wisata air Kalimalang itu ada dana CSR, kalau tidak salah 36 miliar dari PT Miju. Dari arah Legun ya dapat kita lihat di sini akses di bawah kolong tol Becakayu itu cukup lancar dengan aspal yang juga mulus. Nah, ini memang kendaraan kencang-kencang di area sini. Kemudian belum ada tamannya hingga sampai di titik ini. Mungkin nanti ke arah Grand Kota Bintang nanti akan ada taman yang bisa dipergunakan oleh masyarakat ya sebagai bagian dari kawasan wisata air Kalimalang. Nah, dengan kencangnya kendaraan yang ada di sini diperlukan zebra cross atau juga tempat menyeberang jalan yang memadai. Apakah itu ditambah dengan speed bump atau semacam polisi tidur ya agar kendaraan-kendaraan dapat lebih pelan di area-area ini. Sedangkan untuk mengamankan warga yang ada di kawasan komersial di bawah kolong tol Becakayu sudah ada pagar-pagar ya sesuai juga warnanya dengan warna dari kargo kuliner ataupun box kontainer yang dimodifikasi. Nah, yang ini berwarna merah ya. Pagarnya jadi marun. Di atas dari box kontainer kita lihat itu tadi ada pagar di atasnya dan nampaknya itu akan dipakai sebagai tempat nongkrong juga karena ada tangga yang dibuat dari bawah sehingga masyarakat dapat duduk-duduk di bagian atas kontainer dan melihat-lihat suasana dari lokasi tersebut. Nah, ini harusnya sudah dibuka ya. Kemudian selanjutnya jembatan yang ada di kanan itu akan dibongkar. Berarti trotoar atau juga bagian bawah kolong tol Becakayu akan diteruskan. Nah, ini adalah model dari box container ataupun kargo kuliner yang dimodifikasi yang memiliki jendela, kemudian akses pintu ditambah dengan sirkulasi udara dan aliran listrik. Nanti akan disusun-susun seperti ini secara keseluruhan dan rapi. Kita dengarkan dari Pak Gubernur. Impian saya mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan insya Allah 2026 kelihatannya kita sudah bisa melihat. Saya ucapkan terima kasih, pokoknya selamat. Berbahagialah warga Kota Bekasi punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota. Bagaimana realisasi ataupun desain awal nantinya kita akan lihat bersama ke depan. Secara rencana kurang lebih seperti ini, ada jembatan lengkungnya. Kemudian ada kapal-kapal wisata air di bawahnya. Nah, penggunaan jembatan lengkung agar bagian bawah dari jembatan tersebut memiliki ruangan yang cukup banyak ya, tinggi dari permukaan air yang ada dan dapat dilewati oleh kapal-kapal tersebut. Selain itu tentu juga pada saat air mungkin volumenya naik, sampah-sampah tidak mudah tersangkut di bagian bawah jembatan. Kita lihat area dermaga. Ini nampaknya jembatan untuk penyeberangan orang ke arah mall. Mallnya kemungkinan itu modelnya yang kita lihat adalah Grand Metropolitan Mall. Kemudian ini suasana malam hari di bawah kolong tol Becakayu. Dilengkapi dengan toilet portable yang kita lihat di sini di setiap pilar-pilar dari tol. Karena itu penting ya, karena beberapa waktu lalu yang kita sempat kunjungi dan lewat di bawah dari kolong tol Becakayu itu bau pesingnya lumayan tajam ya. Jadi memang area-area bawah kolong tol kemudian di belakang dari pilar-pilarnya dipakai untuk tempat kencing. Lampu-lampu warna-warni juga dilengkapi di sini agar lebih meriah suasananya terutama di malam hari.
Dan ini model dari kargo kulinernya. Bermacam-macam yang kita lihat. Nah, ini salah satunya adalah coffee shop yang mungkin itu untuk makanan dan untuk minuman. Sedangkan untuk makanan akan ada box-box kontainer ataupun juga kargo kuliner lainnya. Ada floating restoran ya, ataupun restoran terapung. Ini yang belum kita lihat dari gambar-gambar restorannya ataupun perahu-perahunya yang ada restoran terapung tersebut. Warna-warni box kontainernya. Yang putih-putih itu adalah pilar dari tol Becakayu. Tol Becakayu sendiri baru sampai Margajaya ya. Sebenarnya itu masih ada terusannya ke arah Tambun Selatan, namun belum ada kelanjutan. Baik, kita teruskan perjalanan di bawah kolong tol Becakayu ke arah ujung di dekat Mall Metropolitan. Nah, jadi dengan tadi ya sudah diuji coba beban 80 ton maksimal, tentunya kendaraan-kendaraan besar tidak perlu memutar di sana di ujung dari Kalimalang di dekat Mall Metropolitan dekat traffic light lampu merah. Jadi bisa menggunakan jembatan lengkung tersebut karena ground clearance-nya ataupun jarak antara permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol memadai. Penataan jembatan dan akses di kawasan Kalimalang menjadi bagian dari penerapan manajemen transportasi perkotaan ya. Ini mungkin mendukung akses kendaraan bermotor dan juga mungkin transportasi air sudah dimulai. Selama ini jarak antara jembatan yang terlalu berdekatan ya dinilai menghambat arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Ya, jadi kita lihat jembatan yang dekat-dekat itu kendaraannya terkadang melakukan putar balik, manuver dan lainnya. Jadi kalau semakin sedikit jumlahnya, jadi sudah semakin ketahuan arah gerak-gerik dari kendaraan tersebut. Kalimalang sendiri merupakan jalur strategis yang menghubungkan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Nah, aliran Kalimalang ini berasal dari Sungai Citarum dari arah Purwakarta. Kemudian memang ini adalah kali buatan ya dan juga menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Kota Bekasi dan juga Jakarta yang diolah di kawasan Jakarta Timur. Lalu juga menjadi sumber untuk pengairan ya ataupun irigasi bagi lahan-lahan pertanian yang ada di Kota Bekasi atau juga di Kabupaten Bekasi. Termasuk yang di Gabus ya. Nah, peresmian dari jembatan Lengkung Kalimalang pertama ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, yaitu asta cita Presiden Republik Indonesia ya Pak Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Bekasi menekankan bahwa ketertiban, kebersihan, ketersediaan sarana, dan prasarana serta peran aktif masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan kawasan Kalimalang ke depan. Itu bisa dibaca di Seputar Indonesia. Benar sekali karena hal-hal ataupun fasilitas-fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah itu harus dijaga bukan hanya oleh pemerintah sendiri, tentunya juga kita mengharapkan ada kontrol, ada pengawasan, ada monitoring, tetapi juga oleh masyarakat ya, para pengguna area ataupun kawasan wisata tersebut yang menjadi pengunjung paling tidak. Jadi menjaga dari fasilitas yang ada, tidak dicoret-coret, tidak dirusak tentunya ya, dan apalagi dikencingi. Nah, ini air semakin tinggi ya. Jadi kalau bisa airnya dialirkan agar jalannya cepat kering karena makin lama nih makin rusak, makin terkelupas nih aspalnya. Khusus untuk jalan ini agak ditinggikan levelnya karena jembatan lengkungnya mungkin secara posisi lebih tinggi memang dari permukaan jalan. Jadi harus dinaikkan permukaan jalan Ki Haji Nur Ali sisi selatan. Trotoar ini tidak kelihatan untuk ke arah Grand Metropolitan Mall.
Mungkin sebaiknya masyarakat menggunakan trotoar yang ada di bawah kolong tol Becakayu nantinya sampai ke Legun Avenue ya. Tempat parkir, pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan lokasi-lokasi parkir sebenarnya bekerja sama dengan mal-mal yang ada di sepanjang Kalimalang. Nah, untuk area ini adalah di Grand Metropolitan Mall di sini, bisa dipakai parkirnya di sana. Kemudian di sampingnya juga ada gedung baru untuk parkir, ditambah lagi ada ruang terbuka. Atau di Mall Metropolitan ya. Jadi kawasan-kawasan komersial dapat dipergunakan sebagai tempat parkir. Atau juga di sisi utara dari bawah kolong tol Becakayu harus menyeberang terlebih dahulu, yang tadi diperlukan lampu merah ataupun traffic light untuk zebra crossnya karena yang kita lihat kendaraan cukup kencang. Kita teruskan perjalanan. Ini juga jembatannya nanti akan dibongkar, dan ini adalah lokasi jembatan kedua, jembatan Lengkung di dekat Rumah Sakit Primaya. Posisi dari jembatan ini juga cukup rendah ya. Kita pernah melihat sampah-sampah yang tersangkut di bagian bawah, baik itu sampah-sampah plastik, kemudian styrofoam yang paling banyak. Ada kasur dan juga ada kayu-kayu. Nah, ini adalah box-box kontainer yang siap disewa oleh para pedagang UMKM. Kemudian lantai dari bagian bawah kolong tol Becakayu itu ada yang dikuatkan kembali di semen agar penempatan dari box-box kontainer ini ya menjadi lantainya itu menjadi rata ya, tidak tinggi sebelah atau mungkin ada yang berlubang dan lainnya, dan tidak mudah amblas. Seperti ini contohnya. Nah, taman yang lama itu ada beberapa bagian yang dibongkar ya. Mungkin untuk keperluan tadi penempatan dari kargo-kargo kuliner. Untuk posisi dari dermaga belum diketahui, namun di sini ada pekerjaan rangka-rangka baja yang kita lihat. Nah, ini contohnya. Apakah akan menjadi rangka-rangka jembatan ataupun juga rangka dari dermaga, atau mungkin ada beberapa titik yang kita lihat itu ada pipa-pipa ya. Mungkin pipa-pipanya juga harus dinaikkan dan ditinggikan agar kapal-kapal ataupun perahu-perahu wisata dapat melewatinya. Ini aspalnya memang agak unik ya bentuknya. Nah, jembatan ini akan dibongkar karena bersebelahan dengan jembatan yang sudah dibangun, Jembatan Lengkung pertama kawasan wisata air Kalimalang. Baik, selamat warga Bekasi. Jadi sudah bisa dipergunakan jembatannya. Semoga akses menjadi lebih lancar. Kemudian kawasan wisata air nanti mudah-mudahan ya di setelah Lebaran targetnya untuk kawasan ini saja. Jadi mungkin belum ke arah Sumber Harta atau ke arah Grand Kota Bintang. Sudah dapat dikunjungi oleh masyarakat paling tidak, seperti itu. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.